Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Seperti biasa, saya Diana Rosianti selalu menjumpai Anda dan pastinya akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia yang kiprahnya, apa yang dilakukannya, idenya, dan juga tentu saja segala sesuatunya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kali ini di Kalimantan Selatan, tepatnya tanggal 7 Februari 2025, kita kedatangan banyak tamu dari berbagai daerah karena Kalimantan Selatan ditunjuk menjadi tempat untuk pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2025. Dan bersama saya sudah hadir Ketua Pelaksana yang juga sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, yaitu Bang Henry Hairudin Bangun. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Bang? Kabar baik. Baik. Selamat datang di Kalimantan Selatan untuk yang kesekian kalinya katanya. Terima kasih. Bagaimana kesannya dengan Kalimantan Selatan? Ya, saya tuh ke Kalimantan Selatan mungkin udah sejak 20-an tahun yang lalu. Kalau kesan pertamanya selalu lontong orari. Ya. Itu yang menjadi trademark ya? Soto Banjar. Soto Banjar. Nah, lalu Dan sekarang itu cocok saja Bang? Cocok. Dengan lidah Sumatera aman? Aman. Oke, Ya. baik. Baik, nah untuk 2025 ini HPN kembali dilaksanakan di sini. Iya. Bagaimana persiapan yang tentu saja kan sudah disiapkan cukup lama. Betul. Peserta yang terkonfirmasi hadir dan tentu saja ini juga menjadi ajang pertemuan teman-teman jurnalis ya seluruh Indonesia. Bagaimana bisa diceritakan kepada kita? Iya, jadi Hari Pers Nasional itu selalu dianggap sebagai ajang tahunan di mana ribuan wartawan dari dari Sabang sampai Merauke, betul sekarang karena ada provinsi Papua Selatan yang ibu kotanya Merauke. Nah, kemudian nanti juga ada teman dari Malaysia juga datang 25 orang, lalu juga kepala-kepala perwakilan kantor berita asing di Jakarta hadir. Jadi ini juga memang kita saling kenal nama tapi belum tentu ketemu orang. Nah, disinilah sebetulnya fungsi Hari Pers Nasional. Tidak ada pesta sebesar Hari Pers Nasional di seluruh Indonesia. Baik, kita tahu bahwa posisi seorang jurnalis, seorang insan pers itu menjadi salah satu pilar untuk social control. Iya. Untuk kondisi kekinian di tahun 2025, bagaimana posisi itu dan isu apa yang menjadi hal terkuat yang akan dibahas di HPN kali ini? Iya, jadi HPN juga selalu membahas isu-isu aktual mengenai nasib pers ya. Kan sekarang ini sedang ramai ya, Dewan Pers baru saja mengeluarkan buku pedoman penggunaan AI, misalnya gitu ya, artificial intelligence yang sudah menggerus pekerjaan wartawan ya. Jadi beberapa media itu liputannya kan ya seperti ada televisi yang penyiarnya kan sekarang bukan manusia lagi. Ada juga media yang berita-beritanya dibuat bukan lagi oleh manusia. Nah, itu menjadi salah satu topik nanti. Jadi pembahasan etika penggunaan AI di media gitu ya. Nah, kemudian juga tentu saja perkembangan teknologi ya. Karena kita tahu saat ini bahwa media itu semakin tersaingi oleh media sosial. Apalagi ada perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kesejahteraan wartawan. Kan kita sudah tahu, sudah ada yang namanya, kalau dulu publisher right gitu ya, sekarang jurnalisme berkelanjutan. Nanti ketuanya juga hadir menjadi pembicara di Banjarmasin ini. Kira-kira kita melihat masa depan kita ini, kesejahteraan wartawan, ekonomi media seperti apa, itu juga nanti menjadi bahan diskusi. Baik, ini menjadi menarik, saya ingin menggarisbawahi soal kesejahteraan media, kesejahteraan insan persnya, wartawan, dan orang-orang yang terlibat di dalam media. Dan tantangan yang tadi Abang sampaikan bahwa kita di era digital ini satu sisi memang serba cepat, serba keren, tetapi juga menggerus posisi kita sebagai insan pers. Nah, betul bahwa jurnalis itu kan tidak, yang akan membatasi adalah ketika dia sudah tidak ada, begitu ya. Jiwa jurnalisme itu kan tidak bisa dibatasi oleh usia. Tetapi medianya sekarang kan berguguran Bang.
Betul. berguguran sebagai sebuah industri, itu Iya. juga tetap harus diperhatikan bisnisnya dan lain sebagainya. Teman-teman di PWI maupun juga di insan pers secara keseluruhan memikirkan ini seperti apa agar industri ini tetap maju, tetap berkelanjutan tadi, apa yang harus dilakukan? Iya, jadi sebetulnya kalau kita mundur ke belakang ya, di Hari Pers di Banjarmasin ini juga dulu masyarakat pers memberi usul kepada pemerintah yang segera ditanggapi Presiden Jokowi waktu itu untuk membuat aturan mengenai platform. Ya. Baru tahun 2024 keluar peraturannya dan baru ditunjuk badannya, orangnya. Nah, ini tentu nanti kita harapkan bisa menjawab ya. Meskipun ya kenyataannya adalah bahwa perkembangan begitu cepat sehingga aturan yang berlaku ini too little ya, too late gitu. Jadi nggak akan bisa mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Tetapi kan kita nggak boleh pesimistis lah. Nah, di satu sisi saya sebetulnya berharap dan ini berkali-kali saya katakan dan kali ini juga pemerintah harus turun tangan, ya kan? Masa iya pemerintah tuh masang iklan itu di platform global, di media sosial, pasanglah di media-media mainstream, media nasional. Katakan begini, berapa triliun uang untuk publikasi media dari pemerintah? Wajarlah kalau 25%-nya aja disisihkan untuk media lokal, media nasional. Sehingga nanti ada subsidi gitu. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah juga harus merasa perlu untuk meningkatkan wawasan kompetensi pendidikan dari wartawan Indonesia gitu. Jadi dengan demikian nanti mereka ini tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Mereka kompeten, tahu apa yang harus dilakukan gitu. Sehingga bisa berdaya ya. Kalau dulu 15 tahun yang lalu mungkin media-media masih kaya ya, mau menyisihkan uang untuk mendidik wartawannya gitu. Kalau sekarang itu mau tapi nggak mampu. Nah, ini loh. Jadi saya kira pemerintah harus campur tangan ya. Jadi skala prioritas juga di ya, kalau saya berpendapat harus ya, harus. Ini menjadi menarik karena isu terkait pemangkasan belanja negara, termasuk salah satunya adalah belanja media. Betul. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena di antara media yang tengah berjuang untuk meneruskan produksinya untuk terus hidup, ada kebijakan ini kan semakin membuat, dan itu pasti kebijakannya akan diikuti juga untuk di daerah. Apakah ini menjadi pembahasan juga di HPN kali ini? Ya, tentu secara spesifik tidak ya. Tapi begini, kalau menurut saya kan Pak Prabowo itu ya di saat kampanye Capres itu di PWI, kantor PWI itu mengatakan bahwa peningkatan SDM bangsa itu merupakan salah satu kunci untuk negara maju. Seharusnya termasuklah di sini SDM media, ya kan? Karena apa? Karena kalau tidak disiapkan akan makin tewas gitu ya. Kan kita tahu bahwa media itu, wartawan itu akan bisa bertahan apabila dia mampu beradaptasi. Kalau membuat berita-berita yang memang ada jiwanya, ada ruhnya, ada ciri khasnya gitu. Bukan berita-berita yang apa adanya. Nah, tentu kalau wartawan media besar mungkin dilatihlah sebagian. Tapi kalau media-media yang hidupnya pas-pasan, tadi membayar gaji aja udah susah, boro-boro menyekolahkannya, mendidiknya itu loh. Jadi saya kira pemerintah seharusnya menganggap bahwa meskipun ada pemotongan anggaran, peningkatan SDM media ini adalah penting. Baik. Bang, apakah di PWI juga mengamati apa yang terjadi di lapangan? Betul bahwa kita berebut kue iklan antara media mainstream, media yang bermunculan begitu banyak, dan itu mungkin dibidani oleh teman-teman jurnalis juga, gitu kan? Ada yang dengan mudah bikin media online, begitu kan? Kadang-kadang mungkin dalam satu institusi besar ada institusi-institusi kecil yang dimiliki oleh masing-masing. Apakah PWI selaku wadah dari teman-teman jurnalis itu juga melihat ini dan mencoba untuk membijaksanainya atau mengaturnya seperti apa? Ya, jadi kan PWI ini mengatur orang ya, anggotanya itu wartawan. Tentu
tidak bisa membatasi lah ya kreativitas. Yang kita bisa lakukan adalah kalau PW itu misalnya melakukan yang namanya Sekolah Jurnalisme Indonesia. Jadi lebih ke kemampuan Iya, intelektualnya. dan ini kemarin di Banjarmasin juga dilakukan ya. Ada satu kelas PWI Kalsel melakukannya dengan baik ya. Di situ materi-materinya termasuk tadi bagaimana meningkatkan kompetensi diri yang relevan. Termasuk tadi mengenai AI, sehingga nanti dia tidak hanya bisa membuat konten, tapi juga konten yang layak jual, laku dijual, menarik dan sebagainya. Tapi kalau soal bagaimana media hidup lalu tahu diri, udahlah saya kecil nggak usah lah itu, itu kita nggak bisa melarang juga ya. Gitu. Kalau seperti itu, apakah ada institusi lain yang boleh dikata harus mengatur, karena dengan bermunculan semakin banyak itu justru kompetisinya menjadi tambah ugal-ugalan begitu kan, dan pada akhirnya media besar yang dikatakan mainstream yang mungkin ini menjadi tonggak untuk lebih menjaga mutu dan lain sebagainya. Bukan berarti kita mengatakan yang kecil-kecil ini tidak bermutu, tidak, tapi kan secara izin dan lain sebagainya ini sudah diatur begitu kan. Nah, kira-kira kemana ini harus, atau siapa yang wajib untuk mengatur ini? Tapi jawabannya ditahan dulu ya Bang ya. Siap. Kita masih akan kembali, masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Henry sesaat lagi. Pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Bang Henry. Dan tadi pertanyaan saya lanjutkan bahwa bermunculannya media-media online, baik yang muncul secara pribadi 1-2 orang ataupun juga institusi yang kecil besar begitu. Ini semua berebut kue iklan yang semakin mengecil. Dan lama-lama menggerus. Kita juga tahu bahwa ada media-media besar kita pada akhirnya gulung tikar ya. Entah apapun persoalan di dalamnya. Selevel di global pun kita tahu selevel Times saja akhirnya harus mundur begitu. Nah, ini bagaimana dari PWI sendiri menyarankan kira-kira siapa yang boleh menjadi wasit atau mungkin mengaturkan ini agar regulasinya bisa mengamankan semuanya? Ya, jadi memang kalau kita kembali ke awal reformasi ya, Undang-Undang Pers itu memang tidak sempurna ya. Jadi waktu itu yang penting bebas saja. Nah, tujuan utamanya karena sudah lama gitu dikekang. Ya. Nah, kebebasan ini tidak diatur dengan rinci gitu ya. Sekarang itu kan kalau di undang-undang itu siapapun boleh mendirikan media. Siapapun boleh menjadi wartawan gitu. Nah, Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk undang-undang untuk mengatur pers itu memang membuat peraturan. Kalau mau membuat media ya modalnya itu minimal 50 juta ada di situ. Kemudian harus begini, harus begitu. Nah, harusnya di sini tidak memiliki kekuatan hukum. Karena peraturan Dewan Pers itu tidak dianggap sebagai hukum positif. Sebenarnya kan kalau harus dilanggar ada pidananya, ini enggak. Nah, ini salah satu penyebab. Kemudian juga wartawan ya. Wartawan ini juga bebas, siapapun boleh. Memang ada syarat kompetensi, tetapi tidak ada hukuman bagi orang yang tidak memiliki sertifikat kompetensi untuk melakukan tugas jurnalistik. Nah, kalau dilihat dari sini, maka sudah tiba waktunya Undang-Undang Pers diamandemen, diperbaiki, dilengkapi. Tapi kalau kita bicara begitu, semua marah. Seolah-olah nanti kalau diamandemen, maka kebebasan itu akan hilang, ya. Tetapi saya sendiri berpendapat memang agak riskan kalau kita mengamandemen, tetapi sudah tiba waktunya.
Kan ini produk 1999, sekarang udah tahun 2025, 26 tahun. Coba kita jujur deh gitu ya. Makin bermutu atau makin menurun? Dilihat dengan kondisi kekinian. kekinian. Iya. Jadi kalau dibikin misalnya kayak di negara lain lah, bahkan di bidang lain. Orang mau bikin restoran aja ya, ada izinnya dari dinas kesehatan, dari izin lingkungan segala macam. Kalau media kan enggak. Dia dari rumah bikin media, PT ini udah bisa. Sehingga tidak ada kontrol. Nah, orang Indonesia ini kan terkenal paling suka melanggar aturan. Dan pelaku pelanggaran paling banyak itu tentu media. Ada sekian puluh ribu media yang kita nggak bisa mengetahui kualitasnya ya. Gitu. Memang ada tadi ya, Dewan Pers mengatakan pemerintah, lembaga negara ya, kalau bekerja sama harus dengan yang sudah terverifikasi. Tapi nggak ada sanksinya apabila tidak melakukan itu. Nah inilah, jadi memang ini sebuah dilema yang kalau saya berpendapat harus kita bicarakan dengan lapang dada. Kita nggak usah khawatir gitu ya. Tetapi memang saya pribadi melihat kalau ini dilepas, suasana kebatinan di DPR itu rezim undang-undang lagi, rezim izin. Nanti bikin ini harus izin, bikin ini harus izin. Nah ini yang tentu saja menimbulkan kekhawatiran di teman-teman masyarakat pers. Wah jangan dulu deh, nanti kita lihat aja. Ya. Ya. Satu sisi ingin melindungi agar ini ada supaya tidak muncul terkekang gitu ya. Terkekang, tapi sisi lain itu bisa menimbulkan peluang untuk super kekang gitu ya. Iya, jadi ini memang tentu perlu apa ya? Pembicaraan yang agak longgar ya, dibahas secara komprehensif bersama-sama gitu ya, musyawarah lah gitu. Artinya duduk bareng dan tujuannya tadi media yang berkelanjutan, jangan sampai nanti gugur semua begitu ya. Betul. Gitu. Baik, menarik. PWI sendiri ini kan menjadi wadah, walaupun juga bermunculan sekarang ini organisasi-organisasi lain dan lain sebagainya dengan dinamisasinya. Kita tahu ya teman-teman yang bekerja sebagai jurnalis, sebagai wartawan, ini kan juga punya idealisme masing-masing juga. Nah, Abang sendiri melihat kondisi kita, teman-teman yang insan pers, saya katakan seperti itu, kondisinya seperti apa sekarang? Iya, jadi sebenarnya kalau kita buat survei begitu ya, wartawan-wartawan yang sekarang ini bekerja pun saya kira yang kesejahteraannya sehat tuh mungkin nggak sampai 20% ya. Cuman kan udah terlanjur jadi wartawan ya. Ada dulu waktu saya bekerja tuh anak buah saya itu lebih memilih menjadi humas. Lebih memilih menjadi PNS, ASN gitu ya, ketimbang jadi wartawan karena masa depannya itu nggak jelas gitu. Nah, ini yang menurut saya seharusnya juga menjadi keprihatinan dari pemerintah. Karena apa? Kita membutuhkan wartawan handal yang dapat melakukan kontrol sosial dengan terukur, objektif, ilmiah gitu ya. Nah, kalau dibiarkan nanti keluarlah berita-berita yang seenaknya, menuding, ya, begini. Nah, ini kan yang rugi sebetulnya pemerintah dan masyarakat. Jadi memang tadi kuncinya itu kompetensi dan kesejahteraan. Kalau dia kompeten, bagus, tulisannya bermutu, ya, saya kira akan bagus ya. Tetapi bagaimana mungkin karya jurnalisnya bermutu apabila kesejahteraannya tidak bagus, ya kan? Pasti ini menjadi PR sekali ya. Wah, semua menurut saya ini masalah besar ya, masalah besar. Dan sayangnya yang prihatin itu cuma masyarakat pers. Pemerintah itu belum prihatin. Padahal ini udah berlangsung mungkin 10 tahun ya. Tapi belum juga menarik perhatian pemerintah karena di dalam tugas fungsi Komdigi sekarang ya, dulu Kominfo, nggak ada. Nggak ada. Karena pemerintah takut nih kalau dia nanti ini wah intervensi nih kemerdekaan pers. Padahal kan enggak menurut saya. Anggaran Dewan Pers itu hanya 55 miliar. Itu pun untuk uji kompetensi itu mungkin hanya 4 miliar. Nggak tahu nih dengan pemotongan ini. Bayangkan hanya segitu. Padahal ada sekian puluh ribu wartawan, PWI aja anggotanya 30 ribu. Yang harus ditingkatkan kompetensinya. Nah ini saya kira sesuatu yang menjadi keprihatinan kita lah. Saya juga di PWI begitu. Ya.
Jadi menarik ya bahwa pada akhirnya ada banyak PR sebetulnya di dunia jurnalistik kita. Satu sisi industrinya yang harus kita pikirkan, sisi lain insan-insannya yang tadi Bapak berkali-kali mengatakan harus ada peningkatan kompetensi dan sedikit lagi masalah kita yang selalu jadi obrolan di masyarakat. Kadang-kadang ada hal yang juga mencoreng positioning sebagai wartawan, sebagai insan pers ketika muncul label-label pada yang disebut dengan wartawan bodrek. Nah, ini penertiban seperti ini tuh juga mungkin ini semakin bermunculan dengan mudahnya membuat media. Ini seperti apa, Bang? Iya, jadi ini sebenarnya ya kalau kita lihat sejarah itu waktu zaman kemerdekaan juga begini. Ada aja wartawan yang menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan profesinya, itu udah dari dulu lah, dari zaman ngangkat berita untuk tembakan. Iya, itu dari zaman dulu. Tetapi kan sebenarnya kemarin itu waktu reformasi kita menganggap inilah kesempatan emas bagi wartawan yang sudah diakui melakukan kontrol dengan baik itu bisa mengubah dirinya gitu ya. Tetapi sekarang kan sulit ya. Saya kan 6 tahun di Dewan Pers ya, 2 periode, saya keliling ke daerah-daerah bertemu dengan khususnya ini teman-teman Diskominfo yang berhadapan langsung dengan wartawan di lapangan. Waduh, setengah mati, sakit kepala semua. Ya kan, minta nggak dikasih susah, dikasih pertanggungjawabannya repot gitu ya. Kepala-kepala sekolah ya, kemudian juga lurah ya, bahkan saya pernah di Banten itu Kapolsek aja sama Koramil tuh dimintain duit nih sama orang yang wartawan. Jadi dia bilang, Pak saya ini tentara Pak, tapi mereka berani aja. Nah ini kan ya memalukan sih, tapi itu real sih ya. Ada dia 2 sisi kadang-kadang, dia wartawan, ya kan, besok dia jadi LSM. Nah ini juga, itu tadi, tetapi kuncinya memang kita tidak memiliki undang-undang yang tegas untuk merapikan. Iya, memang kita bisa melaporkan ke polisi ya, selalu dikatakan kalau merasa dirugikan apabila itu ada pemerasan itu bukan undang-undang pers tapi pidana. Ya tapi kan dari 10.000 kepala sekolah yang mengalami gejala itu berapa sih yang berani mengadu? Nah ini kan masalah ya. Karena begitu. Ada super power dengan tulisan itu bisa memberi. Iya. Baik. Kembali ke HPN 2025. Ada banyak isu diangkat dalam seminar. Apa yang menjadi fokus utama di HPN 2025? Ya, jadi begini, ini kan pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto memiliki program-program khususnya ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu kan kemandirian ya, berdikari kalau era Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat positif ya. Nah, di sini menurut saya media, wartawan harus mendukung pemerintah dengan total football gitu loh. Karena apa? Kemandirian ini kan implikasinya banyak ya. Kita bisa menghidupi petani ya. Kita juga bisa menghidupkan produksi dalam negeri. Kita juga bisa membuat makin banyak pekerjaan gitu ya. Sehingga nanti kita makin tidak tergantung pada asing. Nah, ini menurut saya implikasinya sangat besar dan kita harus mendukung. Saya lihat-lihat di media sosial ya bagaimana 3 negara Afrika itu ya, Burkina Faso, kemudian ada 3 negara ini melakukan hal yang selama ini dianggap tidak bisa, yaitu berdikari. Jadi dia mengelola sendiri alamnya, mengelola sendiri pertanian, dan mereka akhirnya tidak perlu lagi impor-impor. Nah ini target Presiden Prabowo. Tidak perlu impor beras, tidak perlu impor singkong, tidak perlu impor jagung, tidak perlu impor lain-lain. Ini saya kira harus didukung. Nah, karena apa? Itu penting buat kita. Dan gengsi kan. Nah jadi inilah yang menurut saya di HPN ini harus menjadi penekanan. Oleh karena itu saya berharap nanti apabila Presiden menyampaikan gagasan ini, pers harus mengatakan, ya kami di belakang pemerintah. Ini kita tidak bicara mengenai rezim ya, kita bicara mengenai bangsa. Nah, dan PW ini untuk sekedar diketahui adalah dilahirkan pada saat kita itu di masa-masa sulit ya. Dan waktu di Kongres pertama itu dikatakan bahwa wartawan berkewajiban ikut menjaga kedaulatan bangsa. Nah,
program presiden ini menurut saya adalah menjaga kedaulatan bangsa. Itu harus kita support ya. Tentu saja kita sebagai pers harus tetap melakukan kontrol, kalau ada yang salah kita sampaikan, ada yang keliru kita kritik, tetapi dengan semangat kemandirian bangsa. Kemandirian dengan tadi isu besarnya adalah ketahanan pangannya, ya, bahwa implementasinya tetap harus dikontrol. Betul. Segala sesuatu kan di situ ada banyak isu ya terkait hal tersebut, tentang pembukaan lahan dan lain sebagainya. Ini tetap harus dalam kontrol pers. Kita nanti akan lihat rekomendasi akhir setelah akhir dari HPN, apa yang mungkin nanti dipublikasikan oleh teman-teman pers. Dan mudah-mudahan ini nanti akan berguna untuk bangsa kita. Sekali lagi tadi menarik sekali bahwa yang harus dilihat adalah kepentingan bangsa secara besar. Saya ingin flashback sedikit terkait Bang Henry nih. Sejak kapan Bang Henry ini punya ketertarikan ke dunia jurnalisme? Tadi dikatakan bahwa ayah wartawan. Tapi tahan dulu ya. Kita akan elaborasi sosok dari Bang Henry sesaat lagi. Pemirsa, kita tahu bahwa menjadi seseorang, apalagi ini adalah seorang jurnalis, betul bahwa kalau untuk kompetensinya tuh harus ada sekolahnya, harus ada pendidikannya. Tetapi kadang-kadang jiwa panggilan itu malah nggak ada sekolahnya loh, ya kan? Kapan memulai, tertrigger apa? Tadi Bang Henry katakan bahwa ayah saya adalah jurnalis. Sejak kapan Pak Bang Henry punya ketertarikan untuk mengikuti jejak ayah, atau karena ada hal lain? Karena ada hal yang lain. Jadi saya sebenarnya itu bercita-cita menjadi dosen. Bahkan saya sudah menjadi asisten dosen. Mengajar di Sumatera ini ya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Saya lulus dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 82. Saya sudah menjadi asisten dosen, ada SK dari pembantu rektor 4 ya. Beliau itu dulu Menteri Perdagangan, Pak Billy Yudono itu, yang tanda tangan SK saya itu. Saya mengajar, tetapi memang waktu itu saya itu kan ada kendala, saya ini ketua Senat. Ya, ketua Senat itu zaman itu demo. Itu agak bertolak belakang sih. Ketua Senat tapi kok punya potensi untuk jadi dosen, itu kan jarang. Jadi, karena demo ternyata saya tuh nama saya ada di blacklist di Kementerian Pendidikan. Lalu teman-teman bilang, ngapain kamu nggak mungkin diangkat jadi PNS lah kalau dulu istilahnya gitu. Oh begitu ya, iya. Ya udah saya sambil masih ngajar ya, saya melamar menjadi wartawan. Nah, jadi awalnya itu sambil menunggu skripsi saya bekerja di media, mengedit segala macam. Lama-lama jadi meliput. Karena tadi ada kendala nggak mungkin jadi dosen, lalu saya melamar ke Harian Kompas. Nah, jadi saya diterima dan saya bekerja itu sejak 1 Desember 1984. Di Harian Kompas. Ikut besar di Kompas berarti? Ya, saya pensiun
Ya 1 Desember 2018 ya. Kira-kira saya 34 tahun lah di Kompas. Pokoknya Ya. menggawangi dan Iya, bersama Kompas. jadi secara tidak sengaja juga jadi wartawan itu. Saya tidak sengaja. Iya. Tapi kalau kita flashback, Anda besar kecil di Jakarta kah atau hanya Iya. kuliah saja? Saya sejak SD di Jakarta, SD di Jakarta. SMP, SMA, kuliah di Jakarta. Oke, hanya marga belakang saja Iya, memang. lahirnya di Cuma Medan. Lahirnya di Iya. Medan. Baik, kalau kita melihat perjalanan panjang, Kompas ini kan media besar ya Bang, Iya. media besar. Jadi besar orangnya, besar juga medianya. Iya. Abang sendiri melihat seperti apa sih dinamika ketika kita berada pada sebuah institusi yang memang sudah besar, kan ini besar dan membesarkan ini menjadi Iya. satu simbiosis. Menurut Bang Henry seperti apa? Iya, jadi kami memang kalau dulu itu tahun 84 itu untuk diterima menjadi wartawan itu kita magang dulu 6 bulan. Dan tidak mudah pasti. Iya, 6 bulan itu nanti baru kalau dianggap layak diangkat gitu ibaratnya. Sekarang malah 1 tahun. Oke. Nah itulah tadi ya, artinya betapa besar biaya yang dikeluarkan oleh media untuk menyekolahkan dalam tanda kutip wartawannya sebelum diangkat jadi wartawan. Nah inilah saya kira proses yang kalau sekarang agak sulit dilakukan karena biaya kan. Nah tetapi memang kalau saya itu melakukan pekerjaan itu dengan penuh totalitas, saya agak lama di olahraga ya sehingga banyak meliput lah ibaratnya udah ke seluruh benua lah gitu ya. Nah itu membuat lalu kami ini memang lebih menjadi wartawan daripada makhluk sosial ya, pergi masuk pagi pulang tengah malam begitu terus sehingga lupa kadang-kadang ya dengan keluarga dan segala macam. Tapi ya kalau ada yang harus disesali ya memang kenapa ya dulu nggak nyempet-nyempetin gitu ya melakukan sosialisasi, tetapi memang tuntutan pekerjaan begitu waktu itu. Jadi lalu itulah yang membuat kita lalu memiliki ciri khas. Ya, jadi salah satu hal yang membuat wartawan dulu berbeda dengan sekarang adalah dia memiliki ciri khas, entah gaya menulisnya, gaya bicaranya segala macam. Nah ini yang nanti membuat tidak akan kalah oleh AI itu. Karena kita membuat berita itu orang nunggu. Pasti ada sesuatu nih cara nulisnya segala macam. Itu yang menurut saya sebenarnya kalau media-media tidak mampu, kami di organisasi PW melakukan juga ya. Hanya saja memang seperti Sekolah Jurnalisme Indonesia itu kan hanya 5 hari. Kalau 5 hari itu nggak bisa mendidik bagus ya. Dulu ada 2 minggu sebetulnya, tapi karena masalah biaya lalu dikurangi menjadi 5 hari. Nah inilah sebenarnya tantangan kalau wartawan sekarang harus ada kemauan dari dalam dirinya untuk saya harus beda dengan yang lain. Beda, punya ciri, lalu dia menulisnya juga membuat buku misalnya. Itu yang sebetulnya tuntutan ya, yang menurut saya merasa bersyukur bekerja di media yang besar, yang mampu mengirimkan saya meliput ke luar negeri, memberikan contoh-contoh baik senior-senior kami gitu ya. Ada perpustakaan juga, jadi kalau lagi nganggur kita ke lantai 4 baca, nah gitu loh. Nah Jadi ini yang sekarang kayaknya udah sulit nih. Ya. Agak menarik, pengalaman apa yang paling sangat berkesan bagi Bang Henry selain tadi mendapat banyak pelajaran tanpa sekolah khusus begitulah, pelajaran di industri ini. Kan kita tahu Kompas itu besar secara medianya, besar juga secara industrinya, dan itu menjadi beriring dan toh dengan perubahan era sekarang tetap juga masih eksis. Menurut Bang Henry, pelajaran apa yang paling penting yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman jurnalis yang masih muda-muda ini, yang juga mungkin cara berpikirnya lebih praktis, lebih simpel gitu kan. Tetapi mereka mungkin yang paling penting hari ini tidak berpikir yang panjang dan ribet seperti mungkin zaman-zaman Bang Henry. Ya, jadi kalau saya beruntung ya, senior-senior saya itu orang-orang pinter, wartawan-wartawan ekonomi yang baik, wartawan metropolitan yang baik, wartawan kriminal yang baik, wartawan sosiologi yang baik gitu. Jadi kalau kita bertemu mereka itu kita selalu mendapat ilmu. Kemudian juga almarhum Pak Yakob itu kalau kita rapat dia selalu bawa buku. Dia selalu membuka rapat dengan tadi saya membaca ini. Dia cerita, jadi kita selalu dapat ilmu. Nah ini loh, jadi memang jadi tertrigger untuk literasi. Ya, itu tipe wartawan dulu ya. Kalau wartawan sekarang
kita rapat, tadi saya baca buku, udah ngapain gitu ya. Nah inilah ya, jadi memang itu harus terpulang pada diri kita sendiri ya. Tadi saya katakan bahwa kami itu seperti didik menjadi antisosial gitu ya. Lupa semua, hanya ingat pekerjaan. Nah ini ya mungkin dulu relevan gitu, sekarang masih nggak? Menurut saya sih sebagian masih ya. Jadi sampai ada yang tidur di kantor. Kalau ingat dulu bagaimana waktu Perdana Menteri India Rajiv Gandhi itu meninggal jam 1 malam, itu ada dibikin press gitu ya, stop press, itu wartawan yang tidur di kantor tuh. Dia langsung bikin beritanya, langsung terbit jam 3 pagi, langsung dimuat. Nah itu karena kecintaan pada pekerjaan. Ini yang saya kira mungkin kalau mau dianggap sebagai etos kerja, saya kira itu yang harus dipikirkan lah. Kira-kira mau nggak saya begini gitu ya? Itu etos kerjanya. Baik. Bekerja sebagai wartawan, apalagi wartawan idealis di media besar, kita sangat tahu tadi Bang Henry juga mengatakan sampai makhluk sosial yang agak berbeda dengan yang lain. Bagaimana dengan kondisi keluarga? Nah ini kan ada yang kadang-kadang seperti istilah anak sekarang jadi Bang Toib, mungkin nggak pulang-pulang. Jadi, Bang Henry sendiri bagaimana? Ya jadi kami itu terpaksa liburnya bukan hari Sabtu atau Minggu. Dulu libur saya itu hari Selasa. Jadi dan bertanya apa itu libur begitu ya? Iya, jadi ngajak anak-anak bertamasya itu hari Selasa. Nah kalau dia belum sekolah bisa. Setelah sekolah kan udah nggak bisa. Nah itu loh. Jadi ini konsekuensi. Tapi saya kira tentu saja semua ada persoalan gitu ya, soal mengelola waktu dan sebagainya. Tapi memang anak saya nggak ada yang jadi wartawan gitu loh. Mungkin dia tahu nih susah. Nggak mau gitu ya? Ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi apa gitu. Jadi ini yang ya begitulah gitu ya. Semua punya masalah karena profesi yang ditekuni itu memang kalau zaman dulu yang namanya orang selalu bersungguh-sungguh ya bekerja terhadap pekerjaannya, dan memang banyak juga senior kami itu yang dalam tanda kutip gagal ya ngurus keluarga begitu. Tapi ya kalau dilihat sekarang apakah disesali? Ya enggak juga. Karena itu kan pilihan ya pilihan. Karena kita ini pekerja ya kayak pilot lah. Mungkin pilot pulang ke rumah juga belum tentu seminggu sekali gitu ya. Jadi itu pilihan-pilihan. Tapi saya merasa sih keluarga saya sejauh ini baik lah ya. Anak-anak juga semua selesai S2, punya keluarga yang bagus dan sebagainya. Apa yang menurut Bang Heri betul bahwa mereka tidak ada yang menjadi wartawan atau mungkin bergelut di dunia media seperti Bang Henry dulu. Tetapi kira-kira secara benang merah sebetulnya apa yang di copy paste dari Bang Henry sendiri, baik dedikasinya ataupun juga hal-hal yang Bang Henry capai yang akhirnya ada juga di anak-anak ini kelihatan dengan profesi yang berbeda-beda. Jadi saya kira itu bekerja ya. Ada anak saya perempuan itu dia bekerja itu masuk kantor jam 8 pulang jam 10 malam itu udah biasa. Padahal dia dosen gitu. Walaupun bukan wartawan sama aja gitu. Sama aja. Jadi karena mungkin dia lihat dulu begitu orang tuanya ya. Jadi sudah biasa bekerja totalitas ya, nggak mengenal waktu. Nah gitu, kira-kira ya hal-hal itu semua anak saya tuh begitu tuh. Jadi kalau bekerja tuh nggak kenal waktu. Nah itu barangkali yang mereka tangkap ya, yang dari melihat cara saya bekerja kira-kira gitu. Bagi Bang Henry sendiri, apa sih arti dedikasi dan pencapaian itu? Ya jadi gini, saya selalu bilang, saya tidak ingin nanti di nisan saya ditulis, di sini telah meninggal dunia orang yang tidak pernah berbuat apa-apa gitu. Jadi harus sesuatu, jadi ketika kita nanti nggak ada, orang mengenang kita, ada sesuatu yang kita berilah. Ya, kita beri, kita lakukan, termasuk di PWI ini. Makanya saya kan di PWI ini, ingin PWI ini inovatif ya. Kami dulu membuat sekolah jurnalisme Indonesia dan itu ratusan lulusannya itu. Termasuk di Kalsel ini yang rutin ya melakukan. Jadi mereka dididik kalau dulu 2 minggu, mulai dari bagaimana menjadi wartawan sampai membuat karya jurnalistik. Dan beberapa itu berhasil gitu. Nah kemudian kemarin itu kami melakukan yang lagi namanya kursus GRCE itu. Government Risk and Compliance. Jadi bagaimana
tata cara mengelola organisasi dengan benar, standar ISO dan segala macam. Itu sudah kita lakukan kemarin kepada beberapa pengurus. Nah, saya kepingin nanti pengurus PWI harus memiliki sertifikat GRC itu. Dia tahu bagaimana mengelola organisasi. Nah, jadi kita mau selalu inovasi. Kemudian juga ketika saya sekjen dulu 10 tahun, PWI lah organisasi pertama yang membuat pengujinya harus memiliki atau lulus dalam assessment. Assessment pihak luar. Kalau dikatakan kamu bisa, lulus bisa. Kalau tidak, tidak. Saya sendiri ikut. Saya nggak mau istimewa, saya ikut kalau ternyata saya juga kompeten ya untuk menjadi penguji. Nah gitu. Jadi kami bikin juga buku. Nah ini menurut saya memang kita harus selalu melakukan sesuatu yang baru lah. Nah seperti contoh ini yang nanti juga akan diserahkan hadiahnya, hadiah Adi Negoro. Waktu saya sekjen tuh hadiah Adi Negoro itu 50 juta. Di pengurus yang lalu agak diturunkan karena susah. Kemarin saya bikin hadiahnya 100 juta. Jadi ada 5 kategori, cetak, cyber, foto, audio, video. Orang bingung, dari mana Bang Hendrik nanti nyari hadiah? Pasti ada. 100 juta. Tahun depan saya mau targetkan naik lagi sesuai angka inflasi minimal, tapi targetnya 125 juta. Mengapa? Karena dengan adanya hadiah yang besar ini, teman-teman itu lalu berusaha menampilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Kan sekarang ini dibilang media udah susah. Ternyata kemarin para pemenangnya itu dari media-media besar. Ada dari Kompas, dari Tempo, dari Kumparan, dari TV One, lalu ada juga dari RRI. Nah, ternyata uang 100 juta itu merangsang teman-teman itu untuk membuat karya jurnalistik yang bermutu. Nah, ini fungsi PWI. Jadi saya kepingin PWI ini selalu membuat hal baru. Dalam hal ini adalah merangsang wartawan membuat karya jurnalistik yang berkualitas. Nah itu gitu. Menarik sekali bahwa tadi kadang-kadang stimulus itu penting ya Bang. Yeah. Stimulus itu dan pada akhirnya untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang ingin ditanyakan juga tadi Bang Henry juga mengatakan bahwa kita bicara spesifik Kalimantan Selatan, bagaimana potensi teman-teman PWI ataupun yang terafiliasi di situ, yang khususan Kalimantan Selatan ini seperti apa menurut Bang Henry, potensinya dan lain-lainnya. Termasuk adalah bagaimana menurut Bang Henry media kita ke depannya. Ketika hampir semua media itu muncul dalam multi platform. Sudah nggak ada yang spesifik lagi. Radio muncul sebagai TV. Yang dulu koran atau cetak pun juga ada online-nya, ada kayak video TV-nya. Ini dengan seperti ini, kira-kira ke depannya kita tuh akan seperti apa? Kita masih akan kembali, masih ngobrol dengan Bang Henry sesaat lagi. Pemirsa, semakin seru ngobrol dengan tokoh jurnalistik kita, yaitu Ketua PWI Pusat, Bang Henry Khairuddin Bangun. Kita manggilnya Bang Henry saja. Tadi kita sudah ngobrol banyak, sedikit-sedikit menggali tentang posisi pribadi beliau, tetapi balik-baliknya ya tetap ke dunia jurnalistik lagi. Bang, tadi sebelum menjawab soal potensi Kalsel ya, potensi teman-teman di jurnalis di Kalsel, tadi dulu bahwa menurut Bang Henry, proyeksi kita media kita ke depan ini akan seperti apa? Karena hampir semua main di platform yang multi platform itu. Jadi sehingga kita nggak bisa bedakan. Bahkan ibarat di bisnisnya kalau kita bicara industrinya, adalah beli satu dapat tumpahan banyak begitu. Nah ini seperti apa? Ya jadi
waktu saya menjadi wakil ketua Dewan Pers itu kita melakukan survei. Surveinya itu mengatakan bahwa media massa itu udah nomor 6 di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi diminati atau memberikan informasi? Iya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu medsos. Medsos. Jadi masyarakat tidak lagi menjadikan media massa sebagai sumber utama informasi ya, bukan berita. Tapi kalau berita memang selalu mengacu ke media massa. Nah, dan itu 2021. Ini 2025 tentu ya makin apalah gitu ya. Makin tersisih media massa. Tetapi memang ini semua juga terpulang pada kualitas audiens kita ya. Karena apa? Karena kan saya menyatakan kemarin di RRI ketika pemberian hadiah Hadinegoro, di sejumlah negara itu masyarakat itu kembali ke media massa. Di Eropa Utara ya, kemudian juga bahkan di India itu media cetak itu kembali hidup. Ya, mengapa? Karena masyarakat itu sudah kecapean mendapat serbuan, sering dibilang tsunami informasi. Kita buka WhatsApp, apa saja kita buka isinya informasi. Sehingga kalau kita seorang profesional, kita capek nih dihujani informasi. Nah, di negara yang pendidikan masyarakatnya tinggi, ya, mereka itu mengatakan kira-kira nih, ayo dong pilihkan saya 100 berita yang terbaik hari ini. Ekonomi, sosial, politik, budaya, olahraga, supaya saya tidak harus kecapean mendapatkan informasi. Nah, hiduplah koran. Nah, gitu ya. Nah, apakah di Indonesia bisa begitu? Saya nggak yakin, karena orang kita ini paling senang berita informasi yang berkualitas atau tidak, nggak peduli. Yang penting dapat dulu. Ikut menyebarkan malah, ya. Jadi dia nggak. Langsung juga cepat juga tersebar. Itu. Ya? Sehingga apakah kita nanti ke arah sana, saya nggak yakin, ya. Jadi artinya medsos akan semakin membahana lah gitu. Dan media massa karena tidak pernah melakukan upaya yang sistematis akan makin terpuruk. Sekarang saya tuh juga agak heran ya. Ada yang namanya asosiasi media siber. Ya, ada beberapa itu. Ada asosiasi juga media cetak, surat kabar, majalah. Saya nggak pernah melihat mereka melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan marwah, gitu loh. Seharusnya serius mereka menggarap, bikin dong penelitian, bikin survei, lalu melakukan program kerja yang sistematis. Ini nggak ada. Aneh di Indonesia, mengeluh tapi nggak melakukan apa-apa. Lalu apa fungsinya asosiasi perusahaan media itu? Nah ini loh. Nah, kalau PWI ya tentu itu bukan tanggung jawab kami ya. PWI itu tanggung jawabnya adalah meningkatkan kapasitas, kompetensi, wawasan anggotanya. Jadi dari sisi itu maka media massa ini akan semakin terpuruk. Nah, tinggal nanti kira-kira titik bawahnya seberapa, itu yang kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu perlu ya langkah-langkah sistematis gitu. Karena tadi pemerintah ini sekarang sudah kurang peduli kepada media. Tentu harus orang media itu sendiri yang memikirkan lalu mengajukan dalam tanda kutip proposal ke pemerintah gitu. Baik. Jadi pada akhirnya kita untuk kita iya. memikirkan. Baik. Kita kalau ngobrolin ini pasti akan panjang sekali. Nanti kita akan lihat sekali lagi rekomendasi apa yang akan dihasilkan dari HPN 2025 di Kalsel ini. Dan kembali ke pertanyaan awal saya tadi terkait Bang Henry melihat Kalimantan Selatan, baik potensi teman-teman jurnalis yang ada di sini atau wartawan yang ada di sini, maupun juga secara keseluruhannya, karena ya kita menjadi tuan rumah ini seperti apa? Ya, jadi barangkali juga teman-teman belum tahu ya bahwa Kalimantan Selatan ini di dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers Dewan Pers yang terakhir nomor 1. Wow. Ya, okay. Jadi Kalimantan Selatan juara, mengalahkan saingannya Kalimantan Timur yang 2 kali berturut-turut jadi juara. Kemarin saya sampaikan juga Pak Gubernur. Jadi didesain atau tidak itu menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan ini
lingkungan media itu mendukung. Ya, lingkungan itu ya masyarakat, pemerintah, kemudian juga swasta gitu. Sehingga bisa jadi nomor satu itu kan nggak dirancang, nggak direkayasa. Itu adalah hasil survei yang melibatkan kalau kita lihat apa respondennya itu adalah masyarakat pers, pelaku pers, perusahaan pers dan lembaga-lembaga yang melingkupi. Jadi, nah itu juga bisa menjadi bukti bahwa suasana kehidupan media dan pekerja pers di Kalimantan Selatan ini relatif baik. Nah, apa sih kuncinya? Ya tentu masyarakat Kalsel sendiri yang tahu ya. Tapi kalau saya melihat, saya sampaikan juga kemarin ke Pak Gubernur. Ini artinya kan di sini bagaimanapun sejahtera tidak hanya media dan pekerja media itu ada kaitannya dengan keterlibatan pemerintah. Pasti ada perannya selain swasta ya. Nah ini saya kira harus dicari rincinya nih kayak apa. Karena survei itu kan surveinya agak-agak longgar gitu ya. Menurut saya masyarakat pers Kalimantan Selatan harus melakukan survei lanjutan. Apa sih yang membuat kita ini nomor satu? Nah gitu. Untuk jadi lebih mendalami lagi. Iya lebih mendalami sehingga tahu nanti oh ini kuncinya. Sehingga terus suasana media di Kalsel ini kondusif. Baik. Terima kasih untuk apresiasinya untuk Yeah. masyarakat Kalimantan Selatan khususnya untuk di jurnalis. Terakhir sekali pertanyaan saya, ini khusus untuk Bang Henry. Tadi Bang Henry mengatakan saya sudah pensiun dari institusi saya yaitu Iya. Kompas Group adalah tahun sekian, ada pensiunnya nih. Iya. Kalau sosok seorang Henry itu akan pensiun jadi jurnalis, jadi wartawan itu apakah ada target usia atau Iya. sampai kapan atau mau bagaimana? Iya, memang ketika saya pensiun itu ada teman-teman yang bilang, Bang, bikin dong media nih, gitu. Saya juga punya, ya. Kemudian ada juga orang yang saya kira memiliki kemampuan membuat media supaya ada teman-teman yang profesionalitasnya terikut gitu ya. Karena kan memang banyak yang pensiun dini segala macam. Jadi saya kira itu saya nggak akan tahu ya kapan saya pensiun, tapi buat saya menulis itu menulis itu sesuatu yang sangat penting buat saya gitu. Jadi kapan saya mau saya tulis gitu. Jadi apakah itu berupa tulisan, opini, cerpen, puisi, semua saya tulis aja gitu. Dan kapan berhentinya saya nggak tahu juga karena selama masih kepingin gitu ya Terus menulis aja ya karena itu pengungkapan sih ya, pengungkapan rasa. Dan itu jadi warisan ya? Ya, karena ada beberapa hal yang menurut saya kayak sekarang lah situasi media gitu. Misalnya soal etika saja. Saya kan di Dewan Pers 6 tahun, mengurusi pengaduan itu ya. Khususnya pasal 1 dan pasal 3 nih. 1 akurat, yang kedua berimbang, yang ketiga konfirmasi. Jadi pengaduan ke Dewan Pers itu hampir 1000 di zaman saya. Hanya pasal 1 dan pasal 3 aja. Tidak akurat. Nah, saya lalu ingat dosen saya dulu ya. Saya pernah menulis surat, hanya nama depan, nama belakangnya pakai huruf marah dia. Nama lengkap saya ini, kenapa kamu singkat terakhir? Nah, jadi ternyata buat seseorang, nama misalnya Agus Susanto, jangan ditulis Agus S dong. S kan orang bisa berbeda orangnya gitu. Lalu saya kaitkan dengan kondisi pers kita sekarang, yang namanya akurasi itu sekarang barang langka. Salah nulis nama, beda huruf, umur gitu ya, pekerjaan, pangkat, ya, alamat, nah, itu penting sekali. Tapi kadang-kadang dianggap ringan dan itulah mayoritas pengaduan ke Dewan Pers. Baik, jadi menarik. Kalau boleh ditota? Berapa buku, kalau kolom pasti sudah tidak terhitung ya, opini dan tulisan-tulisan yang sifatnya jurnalistik yang nggak banyak sih. Kalau buku sudah berapa banyak yang dibukukan? Baru 3 ya, itu pun banyak mengenai olahraga, walaupun ada yang lain. Saya belum ini lagi. Saya memang itu tadi, hal yang paling mahal sekarang ini adalah etika ya. Etika. Jadi
etika itu, dan itu mungkin etika. jadi penting juga untuk dipikirkan, Sangat Bu, penting, ya. karena itu ukuran ya, Baik. ukuran kemampuan seorang wartawan itu di etika itu. Dan yang membedakan kita dengan AI itu juga ada itu. Ya, etika Poin. itu. Baik, Bang, ini masyarakat Kalimantan Selatan, walaupun ini sebetulnya tidak khusus kita, karena kita juga akan hadirkan ini di platform yang bisa diakses oleh semua. Kira-kira apa yang ingin Bang Henry sampaikan di akhir obrolan kita, baik untuk teman-teman jurnalis maupun juga untuk masyarakat, baik itu terkait HPN maupun juga terkait kondisi kekinian? Ya, satu kalau mengenai HPN ya, karena juga bulan Agustus lalu di sini ada Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Saya kira Pak Gubernur kemarin mengatakan, jadi apapun event nasional di Kalimantan Selatan harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan saya kira itu akan tercapai ya. Karena sekian ribu orang datang, wartawan dan keluarga wartawan, itu akan memberi efek ekonomi ya, belanja. Kayak misalnya kaos aja waktu Perwana saya beli 12. Untuk anak, cucu, kenalan. Itu baru begitu. sendiri ya, baru Itu satu baru ya? sendiri itu 12. Yang lain 10 yang saya Iya. belum lagi misalnya tas, belum lagi misalnya apa itu oleh-oleh makanan ya. Jadi memang setiap event nasional itu menurut saya pasti ada efek ekonomi, dan di Kalsel ini kan banyak sekali UMKM yang hidup. Nah, jadi saya kira itulah sebetulnya peran lain dari hajat-hajat nasional di Kalimantan Selatan, dan itu sangat baik ya, sangat baik. Baik, kalau untuk masyarakat Indonesia terkait dengan kekinian, terkait dengan pemerintahan yang baru kita, terkait banyak hal yang urgent yang ingin Bang Henry sampaikan. Ya, karena ini kan kami juga baru dalam tanda kutip belajar memahami jalan pikiran presiden dan pemerintah ya. Jadi kita belum bisa menilai dengan persis ya, kita hanya tadi pers harus tetap mendukung program-program pemerintah yang tujuannya mensejahterakan rakyat. Baik, terima kasih Bang Henry untuk obrolan sorenya. Mudah-mudahan HPN ini sukses sesuai dengan target dan tujuannya, bermanfaat untuk masyarakat, dan tadi mengedepankan segala sesuatunya atas nama bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Sore. Pemirsa, dedikasi adalah hal yang harus dikedepankan di dalam kehidupan kita. Termasuk juga kita harus paham betapa pentingnya sebuah etika di dalam pergaulan, di dalam sikap, dan juga di dalam interaksi. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.